Cerita dongeng Gagak yang hendak menjadi elang. Dongeng ini dari negeri Selandia Baru. Seekor elang terbang melayang. Ia merasa lapar. Sedari tadi berputar-putar terus mencari mangsa. Matanya yang tajam menatap pemandangan di bawahnya. Belum tampak hewan yang bisa ia tangkap untuk dijadikan santapan. Ia khawatir peruntungannya hari ini seperti kemarin. Hanya seekor tikus kecil yang berhasil ditangkapnya. Tiba-tiba, matanya melihat sekelompok domba yang sedang digembalakan di sebuah padang rumput. Hah, ini dia santapanku hari ini, pikirnya. Akhirnya aku dan anak-anakku tidak akan kelaparan hari ini. Kelihatannya enak sekali domba-domba itu. Aku harus menangkap yang mana ya? Yang muda pasti lembut dagingnya dan tidak berat kalau aku angkat. Segera ia mengambil ancang-ancang untuk turun menangkap mangsanya. Ketinggian terbangnya mulai diturunkan. Ia sengaja akan menyasar anak domba, sebab ringan untuk diangkat. Elang terbang menukik secara cepat. Dan dengan kekuatan cakarnya, elang menyambar seekor anak domba dan membawanya pergi jauh ke angkasa. Anak domba itu menggemik-gembik. Diam-diam ternyata ada yang sedang memperhatikan semua itu. Di sebuah cabang pohon, bertengger seekor burung gagak melihat kejadian itu. Ia kagum sekali melihat perbuatan elang yang begitu tangkas. Dengan sekali sambar, anak domba berhasil digondolnya. Rasa iri muncul dalam hati Gagak. Terbayang di benaknya sebuah gagasan bahwa ia mempunyai kekuatan untuk melakukan hal yang sama dengan elang. Dan ia bertekad untuk berbuat seperti itu. Aku juga pasti bisa seperti elang. Kami kan sama-sama burung yang bisa terbang. Apa bedanya? Tinggal menukik tajam lalu menyambar mangsa. Gampang lah, pikir si Gagak. Maka Gagak segera membuka sayapnya lebar-lebar, kemudian terbang ke udara. Lagaknya seakan-akan dia adalah seekor elang yang berwarna hitam. Kemudian ia berputar-putar di atas kawanan domba. Aku akan menyambar domba yang besar saja. Buat apa menangkap yang kecil seperti elang? Aku bisa menangkap yang lebih besar, kata si Gagak dengan rasa sombong. Ia meluncur ke bawah dan dengan cepat menghantam bagian punggung seekor domba yang berbulu tebal. Lantas ia mencengkram bulu domba tersebut dengan cakarnya. Namun ketika Gagak mencoba untuk terbang kembali, ia baru sadar bahwa dia tidak bisa mengangkat domba tersebut. Berat domba berkali-kali lipat dari berat tubuh Gagak itu sendiri. Tentu saja domba bergeming saat diangkat oleh Gagak. Karena merasa gagal, Gagak melepaskan cengkramannya dan bersiap untuk terbang kembali. Namun ternyata dia tidak bisa terbang lagi karena kukunya telah terjebak pada bulu domba. Walaupun ia mencoba untuk melepaskan diri, jeratan itu terlalu sulit untuk dilepaskan. Sehingga dia merasa putus asa dan tetap tinggal di atas punggung domba. Domba merasakan ada yang bergerak-gerak di punggungnya. Lalu dia melihat ke belakang. Hai Gagak, sedang apa kau di atas punggungku? Gagak yang merasa malu menjawab asal-asalan. Oh, aku ingin memijat tubuhmu. Kau pasti pegal seharian kan merumput di sini. Aku merasa kasihan melihatmu. Wah, aku tidak menyangka kau baik sekali Gagak. Baiklah, pijat yang kuat ya. Terima kasih atas perhatianmu, ujar si domba. Pada saat itu, pengembala domba tersebut melihat Gagak mengibas-ngibaskan sayapnya berusaha melepaskan diri. Pengembala menyadari apa yang telah terjadi. Wah, ada burung Gagak membuat ulah rupanya, pikir sang pengembala. Dia berlari dan segera menangkap Gagak. Ia melepaskan kaki Gagak yang terjerat pada bulu-bulu domba. Kemudian Gagak diikat dan dia bawa. Setelah itu, sang pengembala pulang ke rumahnya. Dia memberikan burung Gagak itu kepada anak-anaknya di rumah untuk dijadikan mainan. Anak-anaknya segera mengambil burung itu dan memainkannya. Wah, lucunya burung ini, kata mereka sambil tertawa. Iya, ini burung apa ya ayah? Tanya mereka lagi. Itu burung Gagak anakku. Tapi kalau kau bertanya kepadanya, dia akan menjawab bahwa dia adalah seekor burung elang. Nah, pesan moral dari cerita ini, kita harus sadar akan kemampuan diri kita.
Jangan biarkan kesombongan membuat kamu lupa akan kemampuanmu. Apa yang dilakukan orang lain belum tentu dapat kita tiru begitu saja, sebab kemampuan orang berbeda-beda, bergantung kepada keadaan fisik dan latar belakang dirinya. Kalaupun ada kemampuan yang ingin dimiliki, kita bisa memperolehnya melalui latihan yang tekun. Dengan latihan disiplin, sesuatu yang tampaknya mustahil pun bisa tercapai. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Dah.